Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 56, Oma Shock. Rafin mengernyit heran dan menggeleng pelan. Ilmu agamaku tidak sebagus kamu, Riz. Aku masih buta soal begituan. Memangnya ada apa? Ini tentang anak kalian. Apa kamu akan memberikan anak itu pada keluarga Bu Maria setelah tahu anak itu bukan darah dagingmu? Rizwan semakin serius. Entahlah. Mereka pasti akan memaksa mengambilnya. Ucap Rafin sangat pasrah. Rizwan beristighfar lirih. Tidak begitu, Raf. Hukum dalam Islam mengatakan jika anak hasil perbuatan zina itu tidak akan bernasab pada ayah biologisnya pun bukan pada ayah yang menjadi suami ibunya. Nasab itu akan tetap bersama ibu kandungnya. Jadi, anak itu milik Alana dan milikmu. Rafin menoleh dan menautkan kedua alis. Mungkin ia belum terlalu mengetahui hal tersebut. Benarkah begitu? Rafin termangu. Itu benar, anak itu akan menjadi hak Alana. Dan karena dia lahir di tengah pernikahan Alana denganmu, maka dia jadi anakmu meskipun nasabnya tetap pada ibunya. Bayi itu juga tidak bisa mewarisi apa-apa dari Tigor atau darimu. Jelas Rizwan. Rafin menghela napas. Ini pengetahuan baru untuknya, tetapi ia juga belum tahu kepastiannya seperti apa nanti. Apakah Syahla akan diminta oleh keluarga Tigor atau bagaimana? Ia masih belum tahu. Apalagi dengan kondisi Alana yang memburuk. Tapi bagaimana kalau mereka menuntut? Tanya Rafin. Kita jelaskan baik-baik pada Bu Maria dan Tigor. Semoga mereka bisa mengerti, kata Rizwan. Ternyata, hukum Islam tidak main-main ya, ucap Rafin sembari bersandar lelah. Ya, memang seperti itu. Demi kebaikan bersama, agar menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa tindakan yang haram hanya akan menghadirkan mudarat. Rizwan berujar dengan lugas. Rafin mengangguk paham. Kemudian benaknya mendadak teringat satu hal. Kalau tentang bercerai, apakah seorang istri berhak memaksa untuk berpisah? Tanya Rafin serius dan penasaran. Dalam Islam itu boleh, asalkan dengan alasan yang jelas. Seru Rizwan. Dan akan haram jika alasannya tidak jelas atau tidak syar'i. Dan dalam hal ini pun jatuhnya talak hanya dari mulut suamilah yang berhak. Rafin menyeringai kecil. Perasaannya menjadi lega ketika mendengar pernyataan Rizwan yang terakhir. Baginya itu seperti sebuah senjata untuk bisa mempertahankan Belva agar tetap ada di sisinya. Padahal ilmu yang dipaparkan oleh Rizwan belum ada apa-apanya. Tetapi Rafin sudah mengambil keputusan sepihak. Namun, ia enggan bertanya dan konsultasi lebih jauh. Belva sudah tiba di kediaman Oma Tara. Dengan langkah yang ragu dan penuh kecemasan, ia memasuki rumah besar tempat ia pernah dibesarkan. Wanita tua itu menyambut penuh sukacita juga ada linangan air mata. Belva mendekap penuh kerinduan juga bercampur rasa bersalah. Setelah itu mereka duduk di ruang keluarga dan memulai perbincangan. Oma membuat kue kesukaan kamu tadi subuh-subuh. Habisnya kamu dadakan sekali datangnya. Oma Tara memberikan sebuah kue kering rasa keju favorit cucunya. Belva mencicipi dengan bibir yang bergetar. Menahan sesak dan kepiluan yang terasa menyayat dalam hati. Cindy hanya bisa menguatkan dalam tatapan. Belva pun mencari waktu yang tepat untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Belum Belva mengatakan apa-apa, Oma Tara lebih dulu bertanya. Givari sedang dirawatkan di Bali. Lalu, kenapa kamu kemari, Nak? Tanya wanita tua itu. Ia masih terlihat begitu tenang. Sedangkan Belva dan Cindy saling pandang karena terkejut. Oma, tahu dari mana? Belva menautkan kedua alis. Tidak penting Oma tahu dari mana. Yang penting adalah, kamu harus katakan semuanya pada Oma, ujar wanita tua itu. Belva menunduk lemah. Ada banyak akses antara Oma Tara dan Givari untuk saling berkomunikasi. Tidak menutup kemungkinan keluarga Givarilah yang memberikan kabar itu. Semenit berikutnya, Belva langsung berhambur dan menumpahkan tangis ke dalam dekapan neneknya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Lalu setelah itu ia mulai menjelaskan dengan runtun apa yang ia alami selama menikah dengan pria pilihan keluarganya itu.
Mulai saat kedatangannya ke rumah Ravin dan di hari yang sama mengetahui bahwa ia hanyalah istri kedua. Kemudian ia jatuh cinta dengan pria yang berbeda keyakinan. Lalu skandal yang terjadi di antara Tigor juga Alana, hingga diduga bayi itu adalah anak dari hubungan mereka. Dan terakhir saat kedatangan Givari sampai pria itu ambruk ketika mengetahui fakta menyakitkan. Beberapa kali Oma Tara memegangi dada yang terasa sakit saat mendengar fakta demi fakta yang dialami oleh cucunya. Tubuhnya menjadi lemas seketika dan nyaris terkulai di atas sofa. Cepat-cepat Belva menahan tubuh wanita tua itu, sehingga sang nenek bersandar dalam pelukannya. Oma, Belva minta maaf karena gak jujur sejak awal. Itu karena aku takut Oma akan seperti ini. Belva takut mengecewakan Oma dan keluarga yang lain. Belva juga gak mau mengecewakan harapan mendiang papa dan mama. Belva terisak-isak. Oma Tara mengatur napasnya perlahan. Dadanya mulai terasa sesak. Perawat yang menjaga Oma Tara di rumah pun terkejut saat melihat pasiennya mendadak kambuh dan lemah. Cepat-cepat mereka membawa Oma ke dalam kamar dan membaringkannya setelah meminum obat. Belva selalu ada di sisinya sembari terisak. Oma Tara tak bisa berkomentar apa-apa karena langsung terpejam dan butuh istirahat. Oma sangat syok. Aku udah menduga hal ini akan terjadi. Aku takut banget Oma kenapa-napa. Cindy. Belva resah sekali di kamar itu, melihat neneknya menjadi sakit. Sabar, Bel, tenang ya. Oma cuma butuh istirahat sebentar. Doain aja semoga dia cepat pulih lagi, ujar Cindy. Belva pun mendatangkan dokter ke rumah. Dokter kepercayaan keluarga Belva selama bertahun-tahun mengatakan bahwa Oma sedang mengalami drop total akibat tekanan darah yang mendadak tinggi. Dan sejauh pemeriksaan, tidak perlu ada yang terlalu dicemaskan, karena Oma Tara hanya butuh tenang beberapa waktu. Sudah setengah jam, Oma masih terpejam. Menurut suster, tekanan darah Oma berangsur baik. Itu merupakan respon yang bagus. Belva mengucap syukur lalu kemudian bergegas mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah salat di kamar sang nenek. Ia mengenakan mukena putih dan salat dengan khusyuk. Setelahnya ia berdoa berharap akan kesembuhan neneknya. Berharap dimudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian hidupnya. Ya Rabbi, pemilik segala kehidupan, ampuni dosaku yang terlalu banyak ini. Ampuni aku yang lalai dalam beribadah kepadamu. Terimalah taubatku. Ya Rab, kemarin hidupku terlalu nikmat hingga lupa kewajibanku untuk memenuhi hakmu ya Rab. Kuatkan aku dalam menghadapi ujian darimu ini. Tabahkan aku dalam setiap menapaki jalan yang kau gariskan untukku. Perlahan Oma Tara mengerjapkan mata. Ia mendengar rintihan doa dan isakan kecil di sebelahnya. Belva masih bersimpuh dengan kedua tangannya, menangis di atas sajadah dan terlihat sangat lemah di hadapan Tuhannya. Hati orang tua mana yang tak luluh dan sakit melihat cucunya menangis dan menderita karena pilihan yang dipaksakan. Ketika sudah tenang, Oma Tara meraih jemari sang cucu, mengecupnya penuh kasih dan sayang. Maafkan Oma, nak, ternyata semua mimpi buruk yang Oma alami selama ini, memang bukan mimpi biasa. Kamu sangat menderita selama ini, ucap Oma Tara. Maaf jika Oma keliru dalam memilihkan jalan hidup untukmu. Belva menitikkan air mata. Sekarang lakukan apa saja yang membuatmu bahagia, nak. Lakukanlah. Tapi ingat satu hal. Kamu harus tetap teguh pada imanmu. Jagalah kehormatan dan kesucianmu. Carilah kebahagiaan yang bisa membimbingmu dalam menyempurnakan separuh agamamu. Oma Tara tersenyum dalam tangisnya. Kepasrahan dan pilihan hidup pada akhirnya akan tetap diserahkan pada yang akan menjalaninya. Belva mengangguk mengerti. Kalimat tersebut bukan sembarang kata yang dititipkan oleh neneknya. Ada hal yang tersirat di dalamnya. Belva harus memahami hal itu. Oma Tara tentu saja mengharapkan agar Belva dapat menemukan pendamping hidup yang tepat untuknya dari segala sisi.